Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 10 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Leo Agung Paus. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Leo Agung. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dan semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah melaksanakan karya agung keselamatan melalui Yesus Kristus, sabda kerahiman-Mu. Semoga rohnya menjiwai kami, agar kami mampu menjadi saksi kebaikan-Mu, seperti yang telah diteladankan oleh Santo Leo Agung dalam hidup dan karya pelayanannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, 'Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi.' Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, 'Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil satu persatu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, 'Berapa besar utangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, 'Inilah surat utangmu, duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang lain, 'Dan saudara, berapa utangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat utangmu, buatlah surat yang lain, 80 pikul.' Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan perumpamaan yang dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini mengenai bendahara yang tidak jujur, tidak mudah dimengerti, dan pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan. Jadi, sebenarnya boleh dikatakan bahwa semua tokoh yang ditampilkan dalam perumpamaan ini adalah orang-orang yang tidak benar. Pertanyaannya, mengapa Yesus menceritakan perumpamaan seperti ini? Salah satu jawabannya adalah karena
Yesus ingin menggambarkan keadaan hidup sosial masyarakat pada zamannya, yang ditandai dengan segala macam tindakan tercela seperti itu. Keadaan seperti itu tentunya tidak ideal dan tidak sesuai dengan cita-cita membangun hidup bersama, sesuai dengan semangat tahun rahmat Tuhan yang diwartakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Baru dalam tahap selanjutnya, perumpamaan itu ditafsirkan dalam berbagai macam arah, seperti ditemukan pada ayat-ayat yang tidak termasuk dalam perikop yang dibaca pada hari ini. Misalnya, barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudari-saudaraku yang terkasih, penafsiran yang langsung terkait dengan perumpamaan yang kita renungkan hari ini ditemukan pada ayat 8b. Dikatakan, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Pernyataan ini dapat ditangkap sebagai nasihat. Seandainya murid-murid Yesus itu sama cerdiknya, ini menggunakan berbagai sarana untuk menyatakan kebaikan Allah. Seperti cerdiknya bendahara yang tidak jujur tadi, tentunya gereja Kristus akan semakin menampakkan wajah Allah yang peduli dan akan menjadikan gereja kita ini semakin disukai oleh semua orang karena anak-anak terang, kita semua lebih cerdik daripada dunia itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah panggilan kita sebagai anak-anak terang, sebagai murid-murid Kristus. Mari kita bersama-sama lewat tindakan kita, perbuatan kita, dan juga sikap hidup kita, kita wujudkan wajah Allah yang penuh kasih itu dalam setiap hidup dan karya pelayanan kita, sehingga semakin banyak orang mengalami kasih Tuhan. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita
orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.